Ya, pemirsa, baru-baru ini Indonesia kembali berbangga berkat prestasi anak bangsa. Salah satu ilmuwan dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Adi Utarini, masuk dalam jajaran 10 tokoh dunia yang menentukan perkembangan sains pada 2020 versi Nature. Nah, jurnal ilmiah terkemuka dunia yang berbasis di Inggris. Penelitiannya berhasil menemukan metode untuk mengendalikan penyakit demam berdarah dengue yang selama ini memakan banyak korban. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan setiap tahun ada 50 juta orang terinfeksi dengue di dunia. Dari total kasus tadi, 500.000 kasus diantaranya berkembang menjadi DBD yang menyebabkan 22.000 orang meninggal. Mayoritas adalah anak-anak. Hingga kini, penyakit DBD masih mengintai dunia. Data menunjukkan antara 1960 hingga 2010, kasus DBD meningkat 30 kali lipat di seluruh dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia merupakan rumah tempat berkembang biak bagi nyamuk Aedes aegypti. Populasi nyamuk ini memang tidak bisa dikurangi. Tapi sains mampu menjinakkan nyamuk Aedes aegypti penyebar virus dengue melalui tangan-tangan ilmuwan terbaik Indonesia yang ada di kota Yogyakarta. Ya, bagaimana perjalanan panjang penelitian Adi Utarini dan timnya? Kita akan berbincang langsung bersama dengan Profesor Uut. Ya, Ibu Uut, apa kabar, Bu? Baik, Mas Rolando, apa kabar? Luar biasa, sehat. Ya, Ibu Uut, apa sih sebetulnya World Mosquito program Yogyakarta ini, Bu? Ya, jadi WMP, World Mosquito Program, itu adalah sebuah prakarsa atau sebuah inisiatif yang sifatnya nirlaba, dan ini sebetulnya kolaborasi antar beberapa negara yang awalnya diprakarsai oleh Monash University di Australia. Inisiatifnya itu adalah ingin melindungi, memproteksi masyarakat global dari terutama penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus dan dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi ini mungkin yang banyak di Indonesia tuh demam berdarah ya, masyarakat mungkin lebih banyak menyebut demam berdarah atau dengue. Itu salah satu penyakitnya. Dan nanti teknologi yang digunakan juga spesifik, Mas Rolando. Jadi nanti teknologinya bakteri alami yang bernama Wolbachia. Uut kan ini dari Universitas Gadjah Mada ya, Yogyakarta. Nah, ini apakah ini adalah inisiatif sendiri atau ada juga bekerja sama dengan institusi lain juga yang concern dengan pembasmian wabah dari dengue ini? Ya, sebenarnya ini memang sebuah kolaborasi bahkan antar negara nih, Mas Rolando ya. Okay. Ya, kemudian dalam implementasinya itu ada beberapa negara yang bergabung, termasuk Indonesia, Vietnam, kemudian Brazil, Australia sendiri itu bekerja sama untuk kemudian menerapkan teknologi ini. Nah, tapi kalau ngomongin soal DBD ya, virus dengue ini sebetulnya seberapa krusialnya sih, Bu, sampai akhirnya Ibu dan teman-teman mulai penelitian ini? Jadi sebetulnya DB ini kan penyakit yang populer banget ya. Kalau kita tanya pada siapa saja, saya sering banget nanya ke siapa aja. Saya tanya, kamu pernah nggak punya kenalan, famili, saudara, apa-apa yang sakit demam berdarah? Pasti jawabannya iya gitu. Jadi ini suatu penyakit yang kita negara Indonesia itu sudah melawan itu udah 50 tahun. Mas Rolando, sejak 68 sampai sekarang. Dan hampir di semua kabupaten kota di Indonesia itu selalu ada masyarakat yang terkena demam berdarah, terkena dengue. Ibu bersama tim memulai di tahun 2011 ya kan, Ibu ya. Ini seperti apa nih timnya, dan yang menarik dan utama kan memang ada modifikasi terhadap nyamuk Aedes aegypti. Nah, ini gimana nih, Bu? Bisa diceritakan, Bu? Gimana nyamuk demam berdarah atau nyamuk Aedes aegypti itu kemudian dibuat berwolbachia ya. Wah, ini kayaknya keren kalau kita ngajak beberapa anggota tim penelitian juga dong. nih. Wah, jelas ini. Ada siapa aja, Bu? Nah, ini ada Dr. Egy Arguni. Ini Dr. Egy ini spesialis anak.
tapi dia juga ahli biologi molekuler. Wah, Ya. oke. Kemudian nanti ada satu lagi, ada Dr. Citra Indriani, Master of Public Health, yang nanti lebih ke menekuni aspek epidemiologi. Oke, nah ini sudah bergabung berarti bersama kita ya Ibu Uut ya, ada Ibu Egi dan juga ada Ibu Citra. Halo, apa kabar Ibu-ibu? Baik, Mas Rolando. Terima kasih. Ini ibu-ibu bukan ibu biasa, ini ibu-ibu keren ini, luar biasa. Nah, ini saya mau tanya dulu pertama Ibu siapa? Ibu Egi ya. Ibu Egi di sini sebagai apa ini perannya ini Bu dalam penelitian ini? Saya bergabung di penelitian ini 2011. Terutama mungkin dulu memang awal-awal penelitian ini masuk ke Indonesia dan Indonesia diajak sebagai bagian dari kolaborasi internasional ini. Kalau Ibu Citra ini di sini perannya sebagai apa nih Bu? Jadi di WMP Jogja saya bertugas sebagai yang mengelola satu tim besar itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan atau merekrut partisipan yang mau diajak bergabung di penelitian kami agar kami bisa mengumpulkan bukti bahwa Wolbachia itu mampu berdampak terhadap penurunan angka demam berdarah. Terkait dengan nyamuk-nyamuk ini sebetulnya gimana sih cara kerjanya bakteri Wolbachia ini di tubuh nyamuk Aedes aegypti sampai bisa menghambat penularan dari virus dengue ini, Bu? Wolbachia itu kan sebenarnya bakteri ya, tapi mungkin konotasi orang untuk bakteri itu adalah organisme makhluk hidup yang merugikan. Tapi ternyata Wolbachia ini terbukti untuk kasus teknologi pengendalian dengue, dia memang memiliki beberapa keuntungan. Bakteri yang bermanfaat begitu ya, Bu? Ya, di beberapa kasus. Ya. Bakteri baik. Jadi dengan adanya Wolbachia di dalam nyamuk Aedes aegypti, dalam tubuh nyamuk tersebut imunitas bawaannya itu akan meningkat. Jadi dia seperti memodifikasi sehingga kemudian imunitas nyamuk itu meningkat terhadap infeksi virus dengue. Kalau imun tubuh nyamuknya meningkat, maka virus dengue tidak akan menginfeksi nyamuk Aedes aegypti, sehingga nyamuk Aedes aegypti tidak bisa menginfeksi manusia. Wolbachia ini seperti menginduksi suatu sistem molekuler dalam tubuh nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti itu seperti lebih kuat gitu, jadi dia lebih resisten terhadap infeksi virus dengue. Intinya kalau ada Wolbachia di situ, maka tubuh nyamuk itu seperti termodifikasi sehingga nyamuk Aedes aegypti tersebut tidak mudah terinfeksi oleh virus dengue. Teknisnya kayak gimana itu, Bu? Mereka menyuntikkan, menginjeksikan bakteri Wolbachia ini ke telur. Kayaknya kita nggak bisa membayangkan telur itu sebagai telur ayam yang besar gitu ya. Gimana suntiknya itu, Bu? Kecil banget begitu suntiknya ya? Jadi memang micro injection, jadi pakai teknologi micro injection, memang jarum suntik yang sangat kecil karena menyasar langsung pada telur nyamuk. Nah, begitu usaha untuk menyuntikkan Wolbachia itu ke dalam telur nyamuk berhasil, maka telur yang sudah mengandung Wolbachia itu dikembangkan menjadi nyamuk dewasa. Ibu Citra nih sekarang. Nah, Bu Citra, seberapa besar metode ini bisa menurunkan kasus DBD ini, Bu? Jadi kalau hasil akhir yang kami dapatkan di tahun ini, dari data analisis kami menunjukkan bahwa kejadian infeksi dengue itu bisa diturunkan sampai dengan 77%. Jadi hasil yang di luar dari prediksi kami awalnya, karena kami menduga di saat kami mendesain studinya adalah kemungkinan besar menurunkan sebesar 50%. Jadi itu yang menjadi dasar kita mendesain studinya, dan ternyata hasilnya itu cukup menggembirakan ya. Jadi itu bagi peneliti sendiri mendapatkan hasil seluar biasa itu sangat bersyukur sekali. Nah, ini bicara soal kerja tim ini. Nah, ini sebetulnya apa sih yang paling menarik gitu ya? Mungkin rumit hingga butuh proses ekstra yang bisa makan waktu lebih dari yang dijadwalkan, atau sebetulnya apa sih yang paling menarik dari
penelitian ini, Bu Uut? Yang paling ya. Yang paling. Ini teknologi atau cara kita untuk menekan demam berdarah ini kan cara yang out of the box nih, Mas. Kita kan biasanya disuruh nyemprot, disuruh matiin, bersihin kamar mandi gitu ya, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, nguras. Nah, ini kan kita justru menyebarkan nyamuk baik yang sudah berwolbachia. Nah, sehingga yang menarik, yang menarik banget adalah satu, gimana membuat masyarakat bisa menerima pemikiran itu, gitu ya. Dari yang tadinya kita harus mengurangi jumlah nyamuk, mematikan nyamuk, melindungi diri kita terhadap nyamuk, menjadi dia memahami bahwa ini loh ada nyamuk baik. Ya, nyamuk itu nanti akan kawin dengan nyamuk yang ada di populasi alami, habitat alamnya, dan keturunannya itu kalau yang nyamuk jantannya, nyamuk betinanya adalah berwolbachia, itu nanti keturunannya semua akan berwolbachia. Dan ini adalah tadi nyamuk baik. Nah, jadi buat kami sangat menarik gimana berdialog, membawa masyarakat sampai dengan mereka yakin bahwa oke, ini nanti nyamuk gitu ini cara kerjanya seperti itu gitu, dan mereka lalu nggak khawatir gitu dari sisi safety, dari sisi ini tuh mereka tidak khawatir. Nah, itu saya kira bagian yang paling menantang. Paling seru begitu ya, Bu ya. Jadi masyarakat paling seru, ya. Bagaimana hingga masyarakat itu bisa nggak perlu khawatir lagi kalau digigit nyamuk begitu ya, Bu ya. Nah, baik, Bu Citra ini gimana nih? Apa hal menarik yang ditemukan terkait dengan penelitian ini, Bu? Jadi saat kami memulai mengajak warga Kota Jogja untuk berpartisipasi di dalam studi kami kemudian jelaskan dan minta sampel darahnya untuk kami periksa apakah ada infeksi dengue-nya atau tidak. Nah, kan kami memerlukan pasien demam nih, Mas. Pasien demam kan bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan ya. Jadi itu memang kuasa yang di atas. Jadi pada tahun pertama kami mengawali studi itu, kebetulan kok pasien demam yang ada itu tuh tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang menjadi prediksi kita, kita bisa merekrut 5.000 nih dalam setahun, tapi ternyata tidak. Begitu 2019 itu kasus demamnya naik tinggi sekali dan akhirnya kami bisa mencapai di akhir studi ini. Akhirnya bisa tercapai juga, Bu ya? Akhirnya bisa tercapai ya. Oke. Apalagi ini kan penantian yang sudah cukup lama begitu, sampai akhirnya penelitiannya bisa selesai dan juga hasilnya bisa mencapai di Jogja sendiri 77% kasus DBD itu menurun ya. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Ibu Citra dan juga Ibu Egy. Dan ya, kita nanti masih akan ngobrol lagi, masih bersama dengan Ibu Uut juga. Nah, untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda hanya di People and Inspiration. Ya, pemirsa, kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Ibu atau Profesor Adi Utarini atau nama kece-nya Ibu Uut. Nah, ini Ibu Uut, metode modifikasi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia ini bisa mereduksi 77% kasus dengue atau DBD di Yogyakarta. Kapan metode ini akan diimplementasikan di seluruh Indonesia nih, Bu? Apa sih sebetulnya kendala-kendalanya? Itu untuk sebuah penyakit menular ini memang hasil yang alhamdulillah sangat baik ya. Dan ya sekarang ini kan ibaratnya kita masih pada tahapan riset nih, Mas Rolando. Riset yang sejak awal tahun 2011 ini didanai oleh Yayasan Tahia ya. Dan ini keluarga Indonesia nih, ini juga yang membuat kita sangat bangga. Gini, Mas, kalau riset itu, kalau orang dengar kata riset itu kan
artinya itu dilakukan dengan standar yang tertinggi gitu ya. Cara-cara monitoringnya juga ketat banget, standarnya rigid banget. Sebenarnya nantinya kalau dilihat cara kita melepaskan telur nyamuknya, itu sebenarnya cara-caranya sederhana banget. Caranya itu telur nyamuknya ditaruh di ember kecil gitu, embernya nih udah ada lubang-lubangnya gitu, terus dikasih makanan, kasih pelet, kasih air, nanti setiap 2 minggu telur nyamuk sama peletnya diganti, airnya juga diganti. Jadi sebenarnya caranya itu kan nggak susah, terus ditaruh di luar rumah, di tempat yang agak terlindungi sinar matahari gitulah. Nah, ini semudah itu, Bu. Nah, ini kenapa Semudah belum itu. diimplementasikan ini? Nah, semudah itu. Cuman ini memang butuh butuh kesabaran lah. Jadi itu dilakukan saben 2 minggu, diganti kira-kira mungkin selama 10 sampai 12 kali lah digantinya. Nah, kalau caranya begitu kan, lalu yang kita pikirin ini nggak butuh tim peneliti yang canggih-canggih amat. Ini kita justru harus cari cara gimana caranya kita bisa bekerja sama dengan masyarakat, bekerja sama dengan mungkin kelompok-kelompok di masyarakat, pemerintah tentunya, dan juga misalnya LSM gitu ya, supaya ini lebih cepat manfaatnya lebih cepat lah dirasakan oleh masyarakat. Nah, cara-cara itu nih Mas Rolando yang ini sedang kita kembangkan strateginya. Jadi gimana caranya supaya bisa lebih cepat implementasinya, lebih praktis gitu ya, lebih simpel, tapi hasilnya tetap terjaga mutunya. Gitu. Kalau dari penjelasan dari Bu tadi cukup mudah begitu ya, jadi semua orang bisa melakukan hal ini gitu. Nah, tapi rencana ada target nggak sih gitu, kapan rencana kita bakal bisa menerapkan ini gitu? Kita memang masih di DIY, tetapi kita mencoba di kabupaten lain, yaitu di Kabupaten Sleman sama Kabupaten Bantul. Nah, bersamaan dengan itu harapannya miracle happens gitu ya Mas. Amin, amin. Ada keajaiban supaya resourcesnya memadai, kita bisa mungkin banyak pihak yang tertarik untuk bekerja sama, sehingga mudah-mudahan nanti bertahap wilayah yang lain juga bisa dikembangkan. Amin. Baik, Bu Uut, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa kami akan kembali lagi masih bersama dengan Prof. Adi Utarini di sini. Untuk itu tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Kembali lagi di People and Inspiration pemirsa, dan masih bersama dengan Prof. Uut atau Ibu Uut ya. Nah, ini mungkin kita pengen Ibu ceritain sedikit nih Bu ya, nama Ibu ini masuk di daftar 10 ilmuwan yang berpengaruh dunia versi jurnal ilmiah internasional Nature. Sebenarnya kalau cerita jujurnya sih saya juga kaget Mas. Iya, awalnya itu kan wawancara biasa gitu, wawancara media dari Nature, memang wawancara, terus ya mereka nggak bilang untuk apa, jadi saya pikir ya untuk nanti jadi tulisan gitulah. Nah, hanya kemudian di hari ketika mereka merilis berita itu, mereka beberapa jam sebelumnya aja mereka kirim email lalu mengatakan seperti, by the way, artikel itu nanti akan muncul di kolom yang 10 Best Scientist itu. Jadi itu ya tentu sangat disyukuri, karena kalau bagi saya tuh kayak ini beyond individu Mas. Ini adalah sebuah apresiasi untuk tim penelitian yang mereka multidisiplin. Jadi itu tentu kami syukuri ya. Wah, keren. Ibu ini jadi selain sebagai profesor, ilmuwan, saintis ya Bu ya, tapi dia juga adalah musisi, pemain piano, pianis begitu ya Bu ya? Musik itu bagi saya seperti menyehatkan jiwa gitu ya, menyeimbangkan jiwa. Itu yang saya rasakan lewat musik, dan juga olahraga juga begitu ya. Jadi itu buat saya kayak dua sisi yang ya ini terus harus berjalan bareng gitu supaya nggak timpang. Tadinya memang kalau saya nggak diterima di kedokteran, itu pilihan kedua saya adalah memang belajar di bidang musik gitu ya. Tapi ya jalannya sudah begitu, jalannya sudah diatur jadi ya. Nah,
Bu, ini yang terakhir. Apa yang harus dikembangkan oleh dunia pendidikan tinggi di Indonesia untuk mendorong munculnya ilmuwan dengan hasil penelitian yang bisa dibilang bisa diakui oleh dunia? Mimpi saya tuh gini, Mas. Mimpi saya mungkin memang untuk negara sebesar Indonesia, satu, kita butuh pasukan peneliti yang lebih besar dan juga kualitasnya juga lebih bagus ya. Okay. Dan yang kedua, kadang-kadang saya berpikirnya begini, bisa nggak ya dosen itu ada kesempatan untuk suatu saat itu dia lebih banyak menelitinya gitu. Jadi waktu untuk penelitiannya lebih banyak. Nah mungkin di saat-saat yang lain baru ngajarnya lebih banyak gitu. Jadi kayak kita punya kelonggaran untuk mengatur sendiri kapan di dalam karir kita yang penelitian itu lebih utama. Tapi nanti ada saat-saat lain ketika mungkin kita di situ justru mengajar lah yang lebih utama. Gitu. Jadi itu mungkin bagian dari harapan saya. Next apa ini Bu? Apa next missionnya nih? Next mission impossible-nya apa nih Bu? Next mission impossible yang harus diubah jadi possible itu tadi Mas Rolando, gimana ya supaya teknologi ini bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Riset is one thing gitu ya Mas. Tapi kalau penelitian ini hanya berhenti di penelitian terus nggak kemana-mana, nggak bisa dirasakan, itu wah rasanya kurang gitu manfaatnya jadi kurang Mas. Jadi apa ya? Ya harus sampai ke sana gitu. Harus sampai dideliver ke masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat. Wah. Nah itu next step. Siap. Baik, terima kasih banyak Ibu Uut sudah bergabung bersama kami di People and Inspiration hari ini. Sukses terus dan kita tunggu terobosan-terobosan berikutnya ya Bu Uut ya. Ya, terima sehat kasih selalu Bu. Mas Rolando. Ya. Ya, pemirsa, demikian tadi pembicaraan kita bersama dengan Profesor Adi Utarini. Nah, ini luar biasa mimpinya bagaimana agar bisa memberikan solusi begitu bagi masalah DBD di Indonesia. Bahkan dunia efeknya nanti ya. Nah, itu mimpinya yang sudah jadi kenyataan. Jadi yang paling penting di sini adalah oke, kita bisa bermimpi besar, tapi yang paling penting kita harus bermanfaat bagi banyak orang. Saya Rolando Sambuaga undur diri dan sampai jumpa.